Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Aulia Falulaili, NPM 1910104098 dari kelas K1 S1 Akuntansi. Di sini saya ingin berbagi tutorial membuat tabel, query, form, dan report pada Microsoft Access. Sebelum itu, apa sih pengertian Microsoft Access? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum ke tutorialnya. Microsoft Access sendiri adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Fungsinya untuk membuat program aplikasi penyimpanan buku perpustakaan, untuk membuat program aplikasi daftar hadir, untuk membuat form dan subform, untuk membuat basis data atau database, untuk membuat laporan keuangan, dan masih banyak lagi. Sekarang sudah mengerti kan apa yang dimaksud Microsoft Access? Langsung saja praktek ya. Nah, untuk pertama-tama kita buka aplikasi Microsoft Access. Kemudian pilih blank desktop. Kemudian kasih nama dan letakkan file pada folder yang mudah dicari. Kemudian create. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita bisa klik view. Kemudian desktop view. Nah, di sini ada dikasih nama, saya kasih nama tabel nilai. Kemudian oke. Nah, pada field name diberi nomor dengan data tipe auto number, kemudian nama, short text, dan deskripsi dikosongin. Kemudian akuntansi, datanya number, kemudian perpajakan, data tipenya number, kemudian komputer, datanya number, kemudian statistika, datanya number, kemudian PKN, datanya number, jangan lupa dimasukkan jumlah, datanya number, dan juga rata-rata. Setelah itu, bisa langsung di-save dengan cara klik kanan, kemudian save. Setelah itu, bisa dilihat pada view, kemudian, nah seperti ini tampilannya. Nah, setelah tampilan seperti ini, kalian bisa ditutup, kemudian pilih create, terus query design, kemudian add, baru bisa di close. Setelah itu pada field kita isi menggunakan data yang dimasukkan tadi. Akuntansi, terus perpajakan, komputer, statistika, PKN, jumlah, dan rata-rata. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian pada kolom jumlah, dimasukkan titik 2, terus kemudian buka kurung,
mata kuliah yang dimasukkan akuntansi, tutup kurung, jangan lupa ditambahkan plus, kemudian buka kurung, perpajakan, tutup kurung sampai pada PKN. Nah, setelah selesai, yang pada kolom rata-rata juga diisi. Di sini kita copy paste aja dari jumlah. Jangan lupa pada kolom rata-rata. Nah, ini dipaste dulu. Setelah itu, pada kolom rata-rata jangan lupa dibagi 5. Karena mata kuliahnya ada 5. Setelah itu, kalau sudah, setelah itu langsung bisa di-save. Kemudian dikasih nama. Di sini dikasih nama query nilai. Kemudian oke. Dan bisa di-close. Nah, setelah itu kita akan membuat form dengan cara kita klik create, kemudian form. Nah, tampilannya akan seperti ini. Klik tabel, kemudian pisahkan secara horizontal, secara manual. Nah, di sini pada desain, nah kita pilih yang arrange. Kemudian, nah split horizontal secara manual satu persatu. Kemudian pada kolom mata kuliah dirapihin lagi. Dengan mengaturnya secara manual. Setelah rapi, kita bisa klik kanan, kemudian save. Nah, setelah ada tampilan diberi nama lagi, di sini query nilai 1 agar bisa membedakan. Nah, setelah itu klik desain, klik home. Nah, di sini bisa diberi nama, bisa dilihat pada home view. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian setelah itu bisa ke desain, kemudian pilih tombol, bisa ditarik seperti itu. Nah, di sini terus klik open, kemudian operasional, kemudian add. Nah, di sini kita ganti teks, kemudian next, finish. Nah, kita lakukan cara yang sama. Jadinya cara ini 2 kali ya. Kemudian, nah di sini bisa dilihat yang kedua, sama juga menggunakan teks. Setelah selesai bisa diatur peletakannya.
Kayak misalkan digeser, yang penting rapi. Setelah dirapikan, kalian bisa dilihat pada view. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa isi query nilainya. Setelah tampilannya seperti ini, kita bisa memberi namanya Amanda. Nilai akuntansinya misalkan 97, kemudian perpajakan 90, kemudian 95, kemudian 88, kemudian 92. Nah, setelah ini bisa langsung di save record. Karena rata-rata dan jumlahnya sudah otomatis melalui rumus yang tadi kita masukkan. Kita bisa klik save record. Nah, kemudian kita masukkan lagi nama yang kedua. Esti. Kemudian akuntansinya 98, 92, 95, 88, kemudian 90. Kemudian bisa save record lagi. Kemudian add record untuk membuat data yang baru. Kemudian kita masukkan lagi ke dengan nilai 90, 97, 95, 95, kemudian 88. Nah, setelah itu bisa langsung di save record. Kemudian add record. Nah, setelah data telah di save, kemudian datanya bisa kita save menggunakan klik kanan. Data tersebut bisa langsung kita save. Nah, ini bisa kita lihat menggunakan tabel nilai. Nah, jadi ini sudah otomatis ya. Setelah datanya jadi seperti ini, kita bisa membuat report. Ini bisa kita close satu persatu. Setelah itu kita bisa membuat report. Kita bisa create, kemudian report. Nah, ini tampilannya seperti ini, kemudian insert. Kemudian next. Nah, tampilannya seperti ini, kemudian next. Pilih number, kemudian next. Nah, ini nomor 1 itu number. Pada keterangannya akan drag. Kemudian next. Kemudian kita pilih tabular. Kemudian next, kita pilih yang preview report.
kemudian finish. Nah, datanya akan seperti ini. Nah, setelah datanya seperti ini, kita sudah selesai pada langkah terakhir. Nah, ini bisa di-save, nah kemudian kita keluarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.